Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kesempatan ini kita akan membahas tentang keutamaan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah firman Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Al-Ahzab ayat 59. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mengucapkan salawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salawat dan salam kepadanya. Al-Ahzab ayat 59. Lebih lanjut, banyak pula hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi asra salawati wa hutta anhu asru khati'atin wa rufi'a lahu asru darajat. Barang siapa yang mengucapkan salawat kepadaku, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mengucapkan salawat kepadanya 10 kali. Dihapus baginya 10 kesalahan dan diangkat baginya 10 derajat. Hadis riwayat Bukhari, An-Nasa'i, Al-Malik, Al-Hakim. Beruntunglah orang-orang yang gemar mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah bagi orang-orang yang dihapuskan kesalahannya dan diangkat derajatnya karena dia gemar bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis dari Ibnu Abbas juga bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berzikir maka hendaklah ia mengucapkan salawat kepadaku, karena barang siapa mengucapkan salawat kepadaku sekali, Allah akan mengucapkan salawat kepadanya 10 kali. Begitu mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita bersalawat kepadanya 1 kali, dan Allah akan membalasi dengan bersalawat kepada kita 10 kali. Ini menunjukkan betapa luasnya kemuliaan dan rahmat Allah Ta'ala. Dari Ibnu Abbas juga bahwa Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah salawat di hari dan malam Jumat. Dan barang siapa yang bersalawat kepada saya, kepada Rasulullah sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Dari Ammar bin Yasar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai malaikat yang selalu mendengarkan hambanya. Jika seseorang bersalawat, tentulah malaikat akan menyampaikannya, dan saya memohon kepada Allah agar memberikan pahala 10 kali lipat kepada orang-orang yang berselawat kepadaku. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Begitu pula dari Ali bin Husain radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ucapkanlah salawat dan salam dimanapun engkau berada. Tentu salawatmu itu akan sampai kepadaku, kata Rasulullah. Hadis sahih dari Sunan Abu Daud. Dari Abdurrahman bin Auf yang menuturkan, saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau sedang bersujud sampai lama sekali. Saya menyangka Rasulullah sedang tertidur. Kemudian saya menanyakan tentang salawat itu kepada beliau. Kemudian Jibril mendatangiku dan berkata, ini dari sabda Rasul, barang siapa yang mengucapkan salawat kepadaku, kepada Rasulullah, maka Rasul akan mengucapkan salawat kepadanya. Dan barang siapa yang mengucapkan salam kepada Rasul, maka saya akan mengucapkan salam kepadanya. Kemudian saya bersujud dan bersyukur kepada Allah, kata Rasul. Begitu pula dari Hasan bin Ali, ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bimri'i fil bahli an adhkura indahu fala yusalli alaihi. Terhitung bakhil bagi seorang yang mendengarkan namaku, nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mengucapkan salawat kepadaku, tidak mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Tirmizi. Begitulah kepada orang yang mendengarkan ketika nama Nabi Muhammad disebutkan, Rasulullah disebutkan, dia tidak bersalawat kepada Rasul, maka orang itu dicap oleh Rasulullah sebagai orang yang bakhil. Dari Muhammad bin Ali bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, man dzukirtu indahu falam yusall alayya hati'a tariqal jannah. Barang siapa yang ketika namaku disebut, namanya Nabi Muhammad disebut, tidak mengucapkan salawat kepadaku, kepada Nabi Muhammad, maka ia meniti jalan yang salah menuju surga. Ketika nama Nabi Muhammad, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut, lalu kita tidak bersalawat kepadanya, maka kita digolongkan kepada orang-orang yang salah menuju jalan ke surga. Artinya kita tidak menuju jalan ke surga, salah jalan kita. Itulah keutamaan bersalawat kepada Rasulullah yang sangat luar biasa. Jadi tampak jelas sekali bahwa salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan ibadah yang paling utama dan paling bisa mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrub ilallah, karena Allah Ta'ala telah menyuruh hambanya melakukan untuk salawat kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini ditunjukkan dengan adanya salawat yang dimulai dari Allah. Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula orang-orang yang beriman diperintahkan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa cara dalam bersalawat yang kita bisa lantunkan, yang bisa kita ucapkan. Salah satu yang dari sebuah hadis kita akan mengutipnya, tetapi dari salawat yang banyak itu
kita bisa mengucapkannya, menirunya. Karena banyak juga para alim ulama terdahulu telah membuat bermacam-macam salawat. Tapi pada kesempatan ini kita akan merujuk dari salawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu salawat yang boleh jadi kita katakan salawat yang paling lengkap adalah salawat Ibrahimiyah. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari yang menuturkan Rasulullah SAW mendatangi kami di saat kami sedang berada dalam majlis Sa'ad bin Ubadah. Kemudian Basar bin Sa'ad berkata, "Ya Allah telah menyuruh kami untuk mengucapkan salawat kepadamu, wahai Rasulullah. Bagaimana caranya kami mengucapkan salawat kepadamu? Ajarilah kami." Rasulullah SAW terdiam sejenak dan tidak ada orang yang menanyakan kepadanya lagi. Kemudian Rasulullah bersabda, "Qulu," katakanlah, "Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wassalamu kama alimtum." Ya Allah, salawatlah kepada Nabi Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana kamu bersalawat kepada keluarga Ibrahim, dan berilah keberkahan kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana engkau telah memberi keberkahan kepada keluarga Ibrahim, dan engkaulah yang terpuji dan termulia dalam alam semesta. Adapun salam dan sebagainya telah kamu sekalian. Ini yang hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Muslim dan Abu Daud. Ada pula dari Abu Hamid As-Saidi, mereka mengatakan bagaimana cara mengucapkan salawat dan salam kepadamu, wahai Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW kemudian mengajarkan. Rasulullah bersabda, "Qulu," katakanlah, "Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid." Inilah dua contoh salawat yang diajarkan Rasulullah kepada kita, yang boleh kita baca ketika kita mendengarkan ada orang membaca menyebut nama Nabi Muhammad SAW, ataupun ketika kita sendiri yang membaca menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Para ulama telah menjelaskan tentang hal sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Jala' al-Afham dan Imam As-Sakhawi dalam kitabnya Al-Qaul Al-Badi dan Imam Imam Kastalani. Demikian juga dalam kitab Min Wasa Ar-Rasul dengan menyertakan dalil-dalilnya. Dia antara waktu-waktu yang dianjurkan untuk mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW adalah yang pertama adalah mengiringi ketika muazzin berazan. Setiap muazzin melantunkan azannya, kita dianjurkan untuk mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW.
Dan yang kedua adalah ketika di awal ataupun di tengah dan di akhir ketika kita berdoa kepada Allah, maka dianjurkan kita untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in, atau Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Dengan salawat-salawat yang banyak, silakan ketika di awal doa, di tengah doa, kita sampaikan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah dalam salat jenazah, ketika takbir keduanya, maka kita dianjurkan untuk membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, seterusnya. Dan yang keempat, ketika disebut nama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dianjurkan untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima, ketika masuk dan keluar daripada masjid, maka kita dianjurkan untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keenam, pada hari Jumat dan malamnya adalah merupakan waktu-waktu yang sangat baik untuk kita melakukan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketujuh, ketika berdiri dari majlis, ketika kita mengakhiri sebuah majlis, kita dianjurkan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedelapan, ketika kita menyampaikan khutbah nikah. Dan yang kesembilan, ketika khutbah Jumat, ketika khutbah Idul Fitri, ketika khutbah Idul Adha, dan ketika khutbah istisqa, juga kita dianjurkan di dalam khutbah itu kita menyampaikan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ke-10, kita setelah berwudu, kita juga dianjurkan untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun untuk khusus yang untuk setelah berwudu ini, dalilnya agak lemah. Dan yang ke-11, ketika kita ditimpa oleh musibah, ketika kita ditimpa oleh kesedihan, musibah apapun bentuknya, kesedihan apapun bentuknya, maka kita diperintahkan, kita dianjurkan untuk melantunkan salawat kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ke-12, ketika kita menulis hadis dan membaca hadis, maka kita dianjurkan untuk bersalawat kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ke-13, ketika dalam perkumpulan dan lain-lainnya, maka kita juga dianjurkan untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya adalah bagaimana kita yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk senantiasa bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah dan para malaikat berselawat kepadanya, maka kita sebagai orang beriman mengikuti perintah Allah dan Rasulnya untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu faedah-faedah apa yang terkandung ketika kita menyampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah bersalawat itulah mencerminkan ketaatan atas perintah Allah Ta'ala. Karena Allah yang memerintahkan kepada kita untuk kita bersalawat, maka kita
Sami'na wa ata'na. Kita tunduk dan patuh. Allah perintah berselawat, kita berselawat. Dan yang kedua, mencontoh apa yang dilakukan Allah Ta'ala. Karena Allah berselawat kepada Rasulullah, kita diperintahkan, maka kita contoh Allah Rasul berselawat kepada Rasulnya. Dan yang ketiga, kita mengikuti apa yang dilakukan oleh malaikatnya. Innallaha wa malaikatahu salluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Karena Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang beriman diperintahkan untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengikutinya. Yang keempat adalah memperoleh 10 kali lipat pahala daripada Allah. Kepada anda, kepada kita yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan membalasi dengan 10 kali lipat, 10 kali gandaan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, 10 pahala yang berlipat. Maka sepantasnya salawat ini senantiasa bahagian yang kita lazimkan dengan lisan-lisan kita setiap saat. Dan yang kelima, salawat dan salam ini merupakan sebab mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Ketika di akhirat kelak tidak ada lagi yang dapat memberikan pertolongan kepada kita, tetapi ketika kita, anda semuanya, semasa kita di dunia, kita rajin melakukan berselawat kepada Rasulullah SAW, maka insya Allah Nabi Muhammad SAW yang diberikan otoritas oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada hambanya, kepada umatnya, kepada hambanya Allah, maka insya Allah kepada kita yang senantiasa bersalawat kepada Rasul akan mendapatkan syafaat itu. Yang keenam adalah merupakan sebab diampuninya dosa. Ketika kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah, itu juga merupakan sebab untuk dosa-dosa kita diampuni. Dan yang ketujuh, salawat dan salam merupakan sebab kedekatan seorang hamba kepada Rasulnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat. Ketika di dunia kita sering bersalawat dan salam kepada Rasulullah, dan itu merupakan jaminan Allah bahwa kita akan bisa dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Dan yang kedelapan, salawat dan salam merupakan sebab terhindarnya seseorang dari siksa. Dengan salawat ini Allah juga menjanjikan akan menghindarkan kita dari siksa-siksa di akhirat kelak. Dan yang kesembilan, mengeluarkan seseorang dari kebencian terhadap Rasulullah SAW. Karena kita sedang melantunkan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, dan itu tentunya menjamin tidak ada kebencian kepada Rasulullah. Itu adalah ungkapan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, sehingga kita senantiasa bersalawat dan salam kepadanya. Yang ke-10, menghindarkan seorang hamba dari sifat bakhil. Karena tadi kita telah sampaikan betapa Rasulullah telah mencap kepada hamba yang tidak mau menyebutkan salawat dan salam kepada Rasulullah. Ketika namanya disebut, maka orang itu terpapar, tergolong orang yang bakhil. Nah, ketika lisan kita ringankan untuk melantunkan salawat kepada Rasulullah, maka kita termasuk orang-orang yang tidak bakhil. Dan yang ke-11 merupakan sebab meraih keberkahan. Dengan salawat dan salam ini
Allah akan mencurahkan kepada kita keberkahan-keberkahannya. Dan yang ke-12 merupakan dengan salawat dan salam turunnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam yang kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan asbab rahmat Allah turunkan kepada kita. Dan yang ke-13 melanggengkan kecintaan kita, melanggengkan kecintaan seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa kita berselawat kepada Rasulullah. Itu adalah wujud daripada kecintaan, dan itu adalah melanggengkan, mengistiqamahkan, mengabadikan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ke-14 faedah tentang salawat ini adalah salawat merupakan sebab baiknya sebuah majlis, sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum duduk pada suatu majlis mereka tidak menyebut Allah, tidak bersalawat kepada Rasulullah, kecuali majlis itu akan merasakan penyesalan-penyesalannya di akhirat kelak. Jika Allah menghendaki dia mengampuni mereka, dan jika dia menghendaki mereka menyiksa mereka. Jadi ketika ada satu majlis tidak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka majlis itu, orang yang ada di majlis itu akan mengakibatkan ketika dia di akhirat kelak akan menjadikan penyesalan-penyesalan kepada dirinya, karena ada kesempatan dia di suatu majlis yang harusnya majlis yang mulia, tetapi dia tidak melantunkan ada selawat di situ, salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, maka majlis itu, orang-orang yang di situ di akhirat kelak menjadi orang-orang yang menyesal. Dan yang ke-15, salawat menjadi sebab keseimbangan bagi seorang yang melewati siratal mustaqim. Kita tahu bahwa di akhirat kelak kita akan melewati jembatan siratal mustaqim. Dengan rajin kita di dunia melantunkan, menyampaikan, mengirimkan salawat dan salam kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu akan menjadikan keseimbangan dan kemudahan bagi seorang untuk melewati siratal mustaqim itu. Lalu yang ke-16, salawat juga mengandung zikir kepada Allah Ta'ala, dan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jadi dengan salawat dan salam adalah wujud daripada kita berzikir dan taat dan bersyukur kepada Allah, karena salawat itu adalah perintah daripada Allah. Ketika kita melakukannya, artinya kita telah tunduk dan patuh terhadap perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan zikir kita, zikir ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-17, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membersihkan hati dari kemunafikan dan kebencian, membersihkan hati dari kemunafikan dan kebencian. Itulah dengan salawat itu, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Demikian dahsyatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sesuai dengan yang kita telah sampaikan tadi, maka marilah kita sering-sering melakukan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap namanya disebut, setiap kesempatan-kesempatan yang telah kita sampaikan tadi, kita jadikan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan ibadah yang rutin kita lakukan, sehingga kita mendapatkan keutamaan-keutamaan yang Allah telah janjikan. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita
Setiap satu salawat yang kita ucapkan, Allah akan menghapuskan daripada 10 keburukan kita, akan mengangkat 10 derajat kita. Dan sangat luar biasa daripada keutamaan salawat ini, dari 17 poin yang telah kita sampaikan tadi, merupakan amal yang sangat baik yang untuk kita lakukan. Oleh sebab itu, mari di akhir ceramah singkat ini kami menghimbau, mari kita biasakan lisan kita untuk selalu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita akhiri dengan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.